Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar protokol jaringan komputer. Saya pengantar jaringan multimedia. Maaf, ini salah tulis. Pada sistem multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan yang mengatur hal ini digunakan untuk mengatur kerja dari jaringan komputer sehingga dapat mendeliver paket data multimedia dengan baik. Karena paket data multimedia memiliki karakteristik penanganan yang berbeda dengan paket data lainnya. Perangkat dasar protokol jaringan komputer adalah jaringan komputer tipe jaringan berikut, itu Local Area Network atau LAN, jaringan tekan tinggi pada suatu lingkungan lokal tertentu. Sebelumnya kita jelaskan dari apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit terlihat secara eksplisit teramati dan terhubung satu sama lain. Dikembangkan oleh Tannenbaum tahun 1996. Tipenya ada beberapa, yaitu pertama LAN, Local Area Network, dengan kecepatan tinggi pada suatu lingkungan lokal tertentu. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN, dengan kecepatan tinggi untuk koordinasi yang terdistribusi dalam jarak jauh, biasanya untuk satu kota atau satu daerah besar. Lalu adalah Wide Area Network atau WAN, komunikasi untuk jarak jauh yang sangat jauh, contohnya internet. Nah, sedangkan wireless network sendiri adalah peralatan end user untuk mengakses jaringan dengan menggunakan transmisi radio pendek atau sedang. Berikut adalah tabel penjelasannya. Lanjut ke protokol internet protokol. Protokol sendiri adalah tujuan tentang bagaimana komunikasi diproses antara dua node. Nah, kalau internet protokol atau IP itu adalah paling menggunakan sekarang ini. Dalam IP terdapat lapisan-lapisan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing namun tetap saling berkomunikasi. Hal ini digunakan untuk membatasi perbedaan bentuk serta fungsi yang dibawa oleh masing-masing protokol. Dalam hal ini terdapat protokol OSI dan protokol TCP/IP. Ini protokol OSI merupakan protokol referensi yang digunakan untuk penggambaran perangkat komputer jaringan ketika mengembangkan perangkat lain untuk jaringan. Beberapa protokol dengan berhasil mengadopsi protokol OSI ini dan salah satu untuk menjadi standar protokol komunikasi yaitu TCP atau IP. Nah, berikut ini adalah OSI model dan TCP/IP model. Untuk layar sendiri adalah ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Kalau protokol pada jaringan komputer, nah sini pada jaringan komputer ada beberapa protokol yang pada setiap layarnya. Berikut adalah protokol-protokol yang terdapat dalam setiap layar mode OSI. Ada protokol TCP atau IP. Mohon maaf, sebetulnya saya juga belum terlalu memahami apa itu, bagaimana tentang bab ini. Maaf kalau kata saya membelibet. Menyediakan layanan transport connection oriented dan reliable. Adanya pengecekan error menggunakan mekanisme acknowledgement, dijaga urut message, segmentasi data, dan lapisan aplikasi. Tidak cocok untuk protokol multimedia karena TCP akan menghentikan pengiriman data jika terjadi kemacetan, tidak real time, dan sebagainya. Ini ada host A dan server B. Dan ONDP, reliable, unreliable,
protokol HTTP yang sering digunakan. Nah, ini hyperlink transfer protokol. Lanjut ke bab selanjutnya. Karakteristik multimedia. Kalau karakteristik multimedia sendiri dan sebagai berikut, yaitu voluminous, membutuhkan data real rate tinggi dan berubah besar, dengan real time interaktif, membutuhkan load delay, dan membutuhkan sinkronasi dan interaktif. Multimedia internet. Kebutuhan multimedia untuk distribusikan menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Banyaknya aplikasi yang membutuhkan konten multimedia yang dapat dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sedangkan internet sendiri adalah solusi untuk dapat melakukan distribusi tersebut. Jaringan internet yang sangat luas dan cepat saat ini telah dapat mengakomodir kehadiran konten multimedia di dalamnya. Adapun format-format dan teknologi yang digunakan untuk mengakomodir multimedia di dalam internet yaitu sebagai berikut. 1. MIME, Multipurpose Internet File Extension, digunakan untuk mendeteksi file multimedia di internet. Antara lain adalah isinya teks, baik itu plain atau .txt atau HTML, dan image, berbagai jenis berbagai format image, lalu video, ada audio dan application. Dan saat browser menjumpai MIME type, browser melakukan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, memulai mengirimkan file dan membukanya menggunakan program aplikasi yang telah diasosiasikan sebelumnya. Itu gambarannya. Pertama, mengizinkan user menyimpan file ke dalam disk hard disk, menanyakan pada user aplikasi apakah yang akan digunakan untuk membuka file, mengizinkan user membatalkan transfer file, dan sebagainya. Yang kedua adalah streaming multimedia. Nah, gambarannya seperti berikut. Streaming adalah suatu teknologi yang mampu mengirimkan file audio dan video digital secara real time pada jaringan komputer. Berikut gambarannya. Dalam bekerja multimedia pada jaringan komputer terdapat istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan jaringan. Pertama adalah download, streaming, dan lain-lain. Lalu protokol streaming. Lagi protokol streaming. Nah, di sini ada RSV, Resources Protocol, digunakan untuk mereserve bandwidth sehingga data dapat tiba tujuan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga adalah SMRP, Simple Multi-Cache Routing Protocol, yaitu protokol yang mendukung conferencing dengan menggandakan multi-ping data pada sekelompok user penerima. Yang ketiga adalah RTSP, Real Time Streaming Protocol, digunakan untuk program streaming multimedia untuk mengatur pengiriman data secara real time tidak bergantung pada protokol transport. Digunakan pada video on demand. Yang lalu ada RTP, Real Time Transfer Protocol, RFG, yaitu standar untuk mengirimkan data multimedia secara real time, berjalan di atas UDP tapi bisa juga di atas protokol lain. Yang ketiga adalah RTCP, Real Time Control Protocol, seperti namanya merupakan bagian pengontrolan paket data pada RTP. Lalu ini ada bab Quality of Service. Apa itu QoS? QoS adalah dalam transmisi data multimedia di dalam jaringan tidak menginginkan data yang ditransmisikan mengalami gangguan, hilang atau rusak. Nah,
Proses menggunakan teknik kompresi di mana kualitas dari multimedia yang telah dikurangi tersebut merupakan salah satu yang tidak dapat dihindari dari jaringan komputer. Namun perlu diperhatikan bahwa penurunan kualitas haruslah tetap pada ambang batas yang diperbolehkan. Diperlukan suatu cara untuk metode untuk mengukur kualitas dari layanan multimedia yang ada di jaringan, sehingga kualitas standar dapat tetap diperoleh. Data ukuran kecepatan transmisi data 1 kbps Kbps. Latensi maksimum, packet delay, waktu yang maksimum yang dibutuhkan dari transmisi penerima yang diukur dengan satuan milidetik. Lalu ada packet loss, error, ada jitter. Nah, sedangkan kualitas video tidak bisa ditetapkan secara pasti karena persepsi user berbeda-beda. Pada umumnya dipengaruhi faktor frame rate, image quality, brightness, frame loss, dan warna. Perbandingan kualitas image dengan frame rate. Semakin kualitas image, biasanya frame rate video jelek. Berikut apa ini? Berikut adalah data frame rate video jelek. Nah, seperti berikut. Image that is big but image quality is poor. Seperti kurva berbentuk gunung. Nah, sekian hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan yang saya buat. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.